Kelompok 1, Latifatul Kolbi 1083, Ilham Zainal Misbah 1086, Fahimul Labi 1089, Ajizatur Rahmaniyah 1104. Asal-usul Perang Obor. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang petani kaya yang tinggal di desa Tegal Sambi, Jepara. Beliau sering dipanggil sebagai Kiai Babadan. Kiai Babadan mempunyai cukup banyak hewan ternak yang sangat gemuk dan sehat. Tetapi, Kiai Babadan merasa tidak sanggup lagi mengembala hewan ternaknya seorang diri. Merasa keberatan, Kiai Babadan memutuskan untuk mencari seseorang agar dapat membantunya. Kiai Babadan melihat penduduk desa dan menghampirinya satu persatu, mulai dari yang bercocok tanam, mengurus ayam-ayamnya, dan penduduk desa yang mencari rumput-rumputan yang ada di sawah. Tetapi tidak satu pun yang dapat membantu, hingga di ujung perjalanan Kiai Babadan bertemulah dengan seorang yang bernama Ki Gemblong. Kiai Babadan meminta tolong pada Ki Gemblong untuk membantunya tanpa berpikir panjang. Ki Gemblong bersedia untuk membantu Kiai Babadan. Ki Gemblong sangat tekun dan rajin dalam merawat hewan ternak. Setiap pagi, Ki Gemblong selalu mencari rumput untuk memberi makan para hewan-hewan ternak. Pada sore hari, Ki Gemblong tidak lupa memandikan hewan ternak di tepi sungai Kembangan yang tidak jauh dari kandang. Setelah memandikan para ternak, Ki Gemblong kembali ke kandang untuk memberi makan ternak milik Kiai Babadan. Lalu Kiai Babadan menghampiri Ki Gemblong untuk berterima kasih karena sudah membantunya. Melihat sungai Kembangan ternyata banyak ikan, Ki Gemblong bergegas untuk mengambil pancing dan memancing ikan di tepi sungai. Hingga akhirnya, ia tertidur saat menunggu umpannya dimakan ikan. Akhirnya, kailnya bergerak. Ki Gemblong terus menaik kailnya untuk mendapatkan ikan yang cukup banyak. Setiap hari, Ki Gemblong selalu menangkap ikan dan udang, sehingga ia lupa akan tanggung jawab tugasnya sebagai pengembala. Akhirnya, hewan ternak milik Babadan menjadi kurus dan jatuh sakit. Bahkan, mulai ada yang mati. Keadaan ini membuat Kiai Babadan bingung, hingga mencarikan obat untuk hewan ternaknya. Tetapi, hewan-hewan ternaknya tidak kunjung membaik seperti semula. Hampir seluruh waktu Ki Gemblong dihabiskan untuk menangkap ikan-ikan dan udang yang ada di sungai. Kemudian dibakarnya di bawah pohon yang sangat teduh. Dari kejauhan datanglah Kiai Babadan dengan penuh amarah karena Ki Gemblong tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Kiai Babadan melihat Ki Gemblong yang sedang asyik memancing ikan yang membuatnya sangat marah kepada Ki Gemblong. Kiai Babadan bergegas kembali ke kandang untuk mengambil obor yang kemudian dipukulkan kepada Ki Gemblong. Tidak terima dengan obor, Ki Gemblong membalas pukulan tersebut dengan obor yang digunakan untuk membakar ikan. Akhirnya, terjadilah perang obor antara Ki Gemblong dengan Kiai Babadan, hingga menyebabkan kandang hewan ternaknya terbakar. Para hewan ternak di dalamnya lari lalu lalang keluar kandang. Dari situlah
Kiai Babadan dan Ki Gemblong berhenti ketika menyadari hewan-hewan ternaknya dapat berlari tegak seperti semula. Peristiwa yang terjadi menyadarkan Kiai Babadan bahwa perang obor dapat menghilangkan penyakit atau sebagai penolak bala. Akhirnya, Kiai Babadan dan Ki Gemblong berdamai, serta mengajak seluruh warga desa untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebesarannya.